ho, ho. Stoknya. Tapi sebenarnya ini yang akan kita obrolin habis ini menurut aku bisa menjadi bekal. Wih, udah siap belum sama 2025? Siap, saya siap Keren, gue sih enggak. Kenapa, Za? Karena umur Nggak bertambah tahu. lah ya. Ya, aku akan punya angka depan baru tahun Wih, depan. Aku sudah ampun. siap. Ya, aku akan 20 Sweet 50 apa? Sweet 20 Oh, karena Sweet kan 20. masih 19 Iya, ya Mas, sekarang bagus. Kelihatan ya. banget sih, kelihatan bohongnya. Tapi itu Za, kita akan ngebahas soal resolusi. Tadi kita udah submit juga ke The Tickers dan kita nggak sendirian. Kita bersama Mbak Veronica Ades lah, psikolog klinis. Selamat sore, Mbak Veronica. Mbak Veronica, apa Aku panggilnya Mbak Vero aja ya, Mbak. Ya, atau panggilannya biasanya apa? aku dipanggilnya kakak biasa ya. Oh, Kakak jauh. Vero, ya ampun. Kakak. Deiza, Oh, ambil es teh manis. oh kakak, aku dengarnya Naka. Oh, makanya aku Kakak. bilang jauh. Oh, karena dari Veronica Adesla ke Naka. Oh, ternyata kakak. Kakak. Tadi kan mau tambah umur. Kakak pertama. Kak Vero, tadi kita sebelum di segmen sebelumnya aku sempat bilang resolusi itu sebenarnya solusi yang diulang-ulang ya Kak. Karena kan depannya resign, Di-repeat kirim ya? ulang. Iya kayak Di-repeat di-repeat lagi, lagi, di-repeat resolusi, lagi. rehabilitasi, Walah, repot. ya. Resolusi itu sebenarnya apa sih Kak? Maksudnya orang tuh suka bilang tahun baru resolusi. Cuman ya kayaknya tuh cuma terdengar di akhir tahun dan di awal tahun, tengah tahun udah lupa kayak, aku siapa ya? Gitu loh. Resolusi kan harapan kita ya untuk tahun depan biasanya yang lebih baik daripada tahun ini gitu. Mengawali awal tahun, menutup akhir tahun dan mengawali awal tahun dengan semangat yang lebih baru. Gitu. Tapi biasanya semangatnya mandek di depan doang nih Kak. Betul. Biasanya memang kan permasalahan kita semua kan adalah konsistensi. Oh. Konsisten itu susah banget gitu. Di awal-awal semangat gitu. Ntar tengah-tengah kendor. Di akhir sedih, kok nggak tercapai. Iya lagi. Itu adalah satu cycle yang Betul. Iya. ya begitu ya seringnya ditemui gitu ya. Tapi apa sebetulnya yang maksudnya pasti ada pengaruhnya dong ketika kita bikin resolusi di awal tahun gitu ya. Dan gimana caranya biar nggak terulang lagi tuh si cycle yang kayak cuman semangat di depan abis gitu kecewa di akhir tahun karena ya effortnya juga sebenarnya kita nggak sebanyak itu juga untuk si resolusi yang itu. Biasanya gini gak sih kalau kita bikin resolusi itu yang paling gampang, paling mudah, paling terkena di kepala kita nih karena menyangkut akhir tahun. Aduh kenapa sih gue begini gitu ya. Yaudah deh tahun depan gue lebih begini gitu. Tapi itu gak disertai dengan perencanaan yang matang. Jadi kayak impulsif sesaat gitu. Dorongan sesaat gitu yang muncul. Tapi ya udah tercetus gitu aja gitu. Akhirnya kalau kita nggak sertai dengan pertimbangan yang matang, misalnya nih, aduh tahun ini gue nggak bisa nabung, tahun depan gue nabung, gue mau nabungnya nanti sampai gue bisa beli mobil gitu misalnya ya. Tapi kita nggak sertai dengan penghasilan kita berapa, kemampuan kita untuk nabung sebenarnya berapa, pengeluaran kita gimana gitu kan. Apakah itu bukan tercapai? Mungkin di awal-awal kayak semangat, nggak usah jajan deh gitu. Awal-awal nih nggak usah jajan biar bisa kekumpul nih kan, nabung gitu. Tapi akhirnya ujung-ujungnya ke belakang kan nggak mungkin terus-terusan. Misalnya kita nggak jajan, nggak makan gitu, atau makan seadanya aja gitu kan, pasti turun kan. Jadi kita nggak realistis sebenarnya. Nggak realistis ketika kita membuat resolusi itu gitu. Berarti harus ada, ya itu tadi kata kuncinya adalah harus realistis gitu. Betul. Berarti nggak ini dong, nggak sesuai dengan quote Pinterest kita yang kayak dream big gitu lah, atau bercita-cita lah setinggi langit agar kalaupun jatuh di atas bintang gitu. Kata Pak Karno. Ambilkan bulanku gitu langsung. Ambilkan bulanmu. Oh iya bulan Ya. Tapi berarti nggak sesuai dong, kayak ya jangan takut untuk bermimpi gitu. Apa bedanya resolusi dengan dream Sebenarnya big gini sih, gitu? kita kalau ngomongin jangan takut untuk bermimpi. Mimpi itu mau dicapai kapan gitu. Kalau kita ngomong mimpilah yang tinggi, nggak apa-apa mimpi aja yang tinggi. Tapi mungkin nggak mimpi itu dicapai dalam tahun depan, atau kita membuat anak tangga untuk mencapai impian itu. Tahun depan anak tangga kita ada di sini. Impian kita itu untuk nanti 10 tahun ke depan. Kita tahu nggak mungkin tercapai tahun depan. Tapi mungkin tercapai dalam 10 tahun ke depan. Karena itu aku membuat anak tangga dulu. Anak tangga ini adalah resolusi kita tahun depan gitu. Iya. Aku tuh tipe orang yang suka bikin resolusinya tuh yang realistis. Bukan realistis ya. Aku tuh seneng
Mimpinya tuh enggak atau apa rencananya tuh enggak small scale gitu. Aku tuh senangnya yang small scale yang memang menurut aku chance untuk aku menceklis itu di akhir tahun atau di pertengahan tahun bahkan itu tuh lebih dari 50% lah karena takut kecewa. Itu sebetulnya bukan benar salah ya. Apa yang terjadi gitu sama orang yang suka kayak gitu. Contohnya aku. Itu yang benar menurut aku ya. Oke. Jadi gini, kalau kita tiap kali kita membuat resolusi, kita kemudian gagal menjalankan resolusi, maka kita kecewa kan. Iya. Ketika kita kecewa, akhirnya kita merasa tidak percaya diri lagi bahwa kita akan mencapai resolusi yang kita buat. Lama-lama sudahlah, tidak usah buat resolusi, jalani aja apa adanya daripada buat resolusi toh nggak tercapai gitu kan. Nah, yang salah di mana? Itu tadi resolusinya nggak realistis. Resolusinya kemungkinan adalah di luar dari kemampuan kita, atau resolusinya adalah di luar dari kendali kita. Gini, aku tuh kasih tips satu lagi. Kalau ngebuat resolusi, itu harus resolusi yang memang ada dalam self control atau dalam kendali kita. Keberhasilannya ada dalam kendali kita, bukan dari luar diri kita. Oke. Karena kemungkinan kalau itu adalah di luar dari diri kita, kendalinya keberhasilan di luar dari diri kita, itu kita nggak bisa memastikan loh itu akan tercapai atau enggak. Akhirnya kita cuma berharap-harap cemas, berharap ada luck gitu, ada keberuntungan gitu. Berharap ada hoki, berharap zodiaknya pas gitu ya. Berharap tahun depan ini sionya pas gitu kan. Karena itu di luar kendali kita nggak bisa kendalin. Tapi kalau kita buat resolusi, itu yang ada dalam kendali kita. Mau berhasil nggak berhasilnya itu kuncinya ada di kita. Maka itu lebih mungkin untuk resolusi itu tercapai. I see, seru. Sekarang sebaliknya, karena ini adalah akhir tahun. What to do kalau ternyata resolusi kita di awal tahun 2024 ini nggak banyak tercapai, terus akhirnya kita punya rasa kecewa. Terlebih lagi sebetulnya kita nggak tahu mana yang bisa kita kontrol, mana yang memang itu di luar kontrol kita gitu. Kayak contohnya misalnya, let's say ada yang cita-citanya misalnya menikah gitu tahun ini tapi gagal menikah, karena kan itu dua pihak gitu ya. Beda ceritanya dengan kayak tahun ini harus menabung sekian banyak gitu. Itu kan faktornya ada di diri sendiri gitu. Gimana cara menghadapi itu? Nah, itu tadi kuncinya adalah satu, kita evaluasi tetap harus ya. Kok bisa sih kok resolusi yang tahun ini ternyata nggak berhasil? Oh, ternyata kita mengandalkan resolusi kita adalah kepada sesuatu hal yang tidak sepenuhnya dalam kendali kita. Kalau gitu untuk tahun depan kita buat resolusi baru yang itu ada di diri kita. Misalkan, terkait dengan pernikahan gitu ya. Mungkin resolusinya bukan menikah tahun depan, tapi resolusinya adalah menemukan pasangan yang tepat, sesuai dan cocok untuk aku. Itu kan kendali yang ada di aku, gitu. Jadi mau diteruskan kah hubungan ini, dia cocok kah gitu atau tidak gitu. Kemudian resolusi berikutnya mulai menyiapkan nih pembicaraan sama pasangan terkait dengan pernikahan. Itu dalam diri kita nggak? Dalam diri kita. Karena kita yang bisa memulai loh, memulai membicarakan itu gitu. Selebihnya jadi nggak nikah tahun depan ya itu kita berharap demikian ya, tapi itu dua belah pihak seperti itu kan. Nah, itu yang harus dilakukan sih. Biar nanti resolusi tahun depan nih keberhasilannya amin 100% gitu kan. Amin ya. Cuman aku tadi juga sedikit menarik kata-kata Kak Vero, kalau misalnya orang ada yang bikin revolusi, revolusi salah. Revolusi. Anginnya kenceng. Resolusi. Tapi ada orang yang ya udahlah, let it flow aja lah, biarkan mengalir gitu, Mbak. Maksudnya ini mungkin bukan benar atau salah, tapi apakah mana yang lebih tepat sih, Mbak? Kita punya resolusi walaupun tadi Mbak bilang kita bikin anak tangga dulu, atau ya udah let it flow lah, biarinlah tiba-tiba entah dapat durian runtuh ya kan, atau ntar mungkin tiba-tiba ini penyok-penyok di pala. Iya sih. Maksudnya lebih tepat mana sih, apa kita memang tetap punya tadi resolusi walaupun targetnya bukan si puncak tapi anak tangga, atau yaudah jalanin aja lah, ntar tiba-tiba depan ya mungkin dapat rezeki entah, atau ya amit-amit kalau dapat ya musibah gitu ya. Gak ada yang benar dan salah, saya setuju. Masing-masing pribadi kan punya pertimbangan masing-masing. Ada orang yang memang easy going itu. Hidupnya ya bisa dibilang gak ambisius, udah gitu ya. Dijalanin kayak gitu aja, yang penting gue jalanin dengan yang terbaik aja untuk setiap momennya. Boleh nggak boleh aja, nggak apa-apa gitu. Jadi harus nggak punya resolusi atau not well planned, Pak. Kayaknya kan ada dua POV gitu misalnya. Betul. Ada orang yang memang gini, ada tipe orang yang memang dia nggak suka ngebuat planning. Haruskah kita membuat dia jadi
yang benar itu harus punya planning. Enggak juga kok, gitu. Sebenarnya kan intinya kita hidup di dunia mau ngapain sih? Mau ngapain coba? Aku tanya balik. Mau bersenang-senang. Mau bahagia kan? Iya pasti. Kan setiap orang punya versi bahagianya masing-masing Oke. gitu. Ada orang yang bahagia ketika apa yang dia impikan itu tercapai. Ada orang yang bahagia ketika menjalani hidup dengan happy aja gitu. Setiap momennya aku jalani dengan sungguh-sungguh dan dengan happy. Punya gue nggak ada goal yang gimana-gimana. Bisa jalanin hari ini dengan senyum aja itu udah sebuah goal. Boleh nggak boleh? Gitu sih. Iya sih. Iya sih, sebetulnya tergantung bagaimana melihat si resolusi ini. Betul. Gitu ya, dan bagaimana menyikapinya sebetulnya ya, apapun ya outputnya gitu ya. Ini aku sebetulnya aku nggak tahu sih ini posisinya di mana dari ilmu psikologi, karena sekarang lagi bukan sekarang ya, maksudnya people are talking about manifesting gitu. Ada yang sampai trennya itu adalah bikin vision board gitu ya. Itu adalah sebetulnya apa dan seberapa berpengaruh sih sebetulnya dengan kehidupan kita sehari-hari. Apakah sebetulnya secara psikologis jadinya tertanam gitu ya. Aku ingin ini. Walaupun secara bahasa kayak ya kalau kita menginginkan manifesting semesta mendukung gitu. Itu kan sebetulnya ada banyak faktor ya di situ. Kata semesta apa nih bobo gue? Iya benar. Kalau nggak terjadi boleh disalahin. Iya. Bener. Gini, sebenarnya ini konsep dalam psikologi sih ya. Maksudnya ketika kita sering kali mengulang sesuatu hal, maka otak kita akan membuat itu terjadi karena itu terekam. Contoh ya, kita ngomongin hal yang dari sisi yang sebaliknya deh. Dari sisi yang apa ya kita bilangnya buruknya deh gitu ya. Misalnya kita tahu ada konsep namanya internalisasi kan. Apa tuh? Paham gak tuh? Apa tuh Kak? Belum. Jadi kalau misalnya Educate me please. Orang dalam internal kayak. ya gini, misalkan waktu kecil kita sering kali diomongin sama orang tua kita, sama orang-orang sekitar kita gitu. Kalau bilang kulit lu jelek banget sih, hitam. Apa kalau putihan dikit aja lebih cakep gitu ya. Terus diulang seperti itu ya. Lama-lama itu kan terinternalisasi ke dalam diri dia bahwa kulit hitam dia jelek. Terus tuh kan diulang-ulang terus ya. Maka apa yang terjadi? Dia benci sama kulitnya. Dia benci dengan diri dia. Dia mau putihin kulitnya. Iya, sebisa mungkin pakai segala macam cara untuk memutihkan diri. Gitu. Itu yang terjadi. Ini kan sama nih, konsepnya adalah diulang-ulang dan akhirnya terinternalisasi. Akhirnya dia menjadi apa yang orang lain bilang bahwa dia nggak suka dengan kulitnya dia. Bisa nggak berlaku kebalikan? Bisa. Contoh, aku cantik, kulitku bagus, mengkilap, aku suka sama diriku. Itu diulang aja terus. Mungkin nggak ketika keluar yang muncul adalah kok bersinar-sinar ya gitu. Semua orang, lo cakep ya, lo kok kelihatannya sekarang beda ya gitu. Iya. Itu alam bawah sadar ya Mbak yang kena ya? Iya. Aura Karena itu otak kita itu akan menciptakan apa yang kita pikirkan dan kita yakinkan. Sebenarnya itu. Maka manifestasi pun begitu. Pengaruhnya kemana? Keyakinan diri kita. Ketika itu diulang, ketika itu konkret, ketika kita bisa lihat dan setiap kali kita lihat sama-sama iklan. Air mineral identik dengan apa? Udah nggak usah sebut ya. Oh iya. Itu udah ada di dalam sini. Maupun mereknya beda, kita seringkali masih sebutnya yang itu gitu kan. Nah itu sama. Itu beneran bisa ya Mbak? Bisa. Soalnya aku dulu kebetulan pas sekolah sempat mondok Mbak ya. Terus salah satu guru aku tuh bilang, coba nih kalian semua kalau pagi-pagi depan kaca bilang, misalnya aku Afif kan, Afif ganteng, cerdas, ceria, abadi, gagah selamanya gitu. Itu sudah ulang-ulang Mbak, dan maksudnya ya sempat kayak pede, cuma kayak ini apaan sih, gue kayak dibohongin deh gitu. Sekarang ada di sini kan. Ya juga sih. Tuh, Ganteng, manifestasinya gagah, ceria, ya. ceria banget. Anggur masjid. Anggur basket. Tapi itu bener, maksudnya kalau kita dari kecil ngebiasain, ini mungkin terlepas dari solusi tadi ya. Kita misalnya ya punya anak atau punya ponakan, jangan main itu ntar meledak, jangan main ini, kayak ngelarang. jatuh, Ya itu kan takutnya berarti Menjadi lebih pengulangan itu takut, bisa iya. jadi bahaya banget atau bisa jadi bagus banget ya Mbak ya? Betul, makanya kita kalau mau mengulang sesuatu, ulanglah semua hal yang baik. Itu akan masuk anak itu, namanya afirmasi positif. Gitu. Sugesti positif yang dimasukkan, afirmasi positif yang dimasukkan itu akan terekam. Makanya love language aku word of affirmation. Ayo kasih. Ayo kasih aku afirmasi.
Ungu banget. Ungu banget. Oke, Iya, oke, iya, oke. iya. Jadi sebetulnya di dunia atau dalam ilmu psikologi juga memang ya ada ya apa tuh, the power of manifestation gitu ya, Betul. the power of manifesting on Betul. something gitu. Dan ya ini berhubungan juga dengan ya memberikan energi lah ya untuk diri kita untuk percaya bahwa sebetulnya juga nggak ada yang nggak mungkin. Ada tanda bintang di bawahnya, asal berusaha. Asal Iya. berusaha. Betul, jangan diem doang. Betul. Tapi kalau misalnya resolusinya gagal tercapai Mbak, terus ya pasti bisa bikin sakit hati Kecewa. dong Mbak gitu, kecewa. Untuk bangkitnya tuh gimana sih Mbak? Apakah kita melihat kita evaluasi atau mungkin kita buat target baru deh gitu? Evaluasi tetap perlu, dari evaluasi kemudian jadi target baru juga nggak apa-apa gitu. Cuma kuncinya adalah gini, gigih aja, jangan gampang nyerah. Tapi kalau misalnya memang kita ngelihat bahwa ini karena terlalu tinggi yang kita pengenin sebelumnya, ya udah buatlah small step dulu. Dari situ confidence kita kan naik kan. Nextnya kita lebih confident lagi untuk buat sesuatu yang baru gitu loh. Itu sih. Karena mungkin orang banyak ngelihatnya puncaknya ya. Iya, Iya kan, orang goalsnya ngeliat puncaknya gitu. nggak mau tahu perjalanan menuju ke sana yang Betul, gimana betul, gitu betul. ya. Iya itu. Iya apa. Kak, aku mau di luar tema sedikit ya. Ini mah curhat Ini jatuhnya ini. ngomongin pertanyaan gua keluar terus kayak gini nih orang ini. Iya, kan Gue cuma afirmasi. pengen tahu bahwa sebetulnya di tahun 2000 ya let's say maybe 2-3 years back bahwa sebetulnya sekarang trennya adalah kita lebih aware soal mental health juga, di mana sebetulnya sekarang ngobrol sama psikolog itu ya udah suatu hal yang lumrah aja gitu. Gimana Mbak melihat tren ini gitu, dan kemudian juga buat teman-teman yang mungkin kayak apa ya, masih belum pede atau mungkin masih belum ada keberanian untuk kayak sebenarnya ke psikolog tuh buat apa sih? Mungkin bisa diceritain dulu. Ini saya seneng banget sih mengenai tren di mana memang makin kemari gitu ya. Saya semakin lihat bahwa ada lebih banyak lagi yang datang ke psikolog itu bukan karena ada masalah. Mereka datang ke psikolog untuk apa? Untuk tahu kepribadian mereka kayak gimana sih, apa sih yang perlu diantisipasi, apa sih yang bisa dikembangin lagi ke depannya gitu. Atau misalnya mereka konsultasi nih, Mbak kalau kayak gini langkah aku udah bener belum sih gitu. Coaching juga ada di dalam ya. Ini membuka mata bahwa ya ke psikolog itu bukan berarti orang itu sakit. Ya. Gitu ya, bukan berarti orang itu kenapa-napa gitu, enggak gitu. Karena memang kita butuh pandangan dari profesional yang lebih mengerti, tentunya yang belajar dan lebih mengerti gitu, yang bisa membantu untuk mengurai gitu apa yang mungkin selama ini kita nggak pernah lihat karena itu blind spot kita. Kan susahnya kita ngelihat diri kita sendiri kadang, bukan kadang, sering kali sih. Gitu kan. Apalagi kemudian kayak mengurai, ini benang merah gimana sih Kak? Kok aku sekarang kepribadian bisa kayak gini? Sebenarnya ini dari mana gitu? Itu kan perlu profesional yang bisa membantu untuk mengurai itu gitu ya. Nah, sama pandangannya gini, kalau kita ke dokter untuk check up, boleh nggak kita ke psikolog untuk check up? Ya boleh. Iya. Bahkan kalau di perusahaan kan check up aja mandatori kan, Iya. setiap tahun kan? Dan check up belum tentu sakit. Belum tentu. Justru berharap Tidak sakit, ya. iya. Untuk Atau mempotret, tidak- betul, untuk mempotret dan kemudian memaintain apa yang udah baik, meningkatkan apa yang kok ini rada turun nih, yuk naikin. Gitu. Jadi boleh juga dong kita mentreatment tubuh kita sama dengan kita mentreatment jiwa Jiwa, kita. iya. Gitu kali ya, Mbak ya. Ya seru. Sweet banget. Dan untuk melihat tahun 2025 nih Mbak, Kak Vero, ini kan ya khususnya anak-anak muda ya kan. Tadi kita dalam berbicara soal pinjol, soal judol. Apa sih masalah psikis anak-anak zaman sekarang gitu Mbak? Mungkin ya milenial atau mungkin Gen Z ini gitu Mbak. Masalah psikis yang ya secara gambar umumnya aja gitu Mbak. Sering ditemui. Iya, mungkin sering ya, temui sih. sama- Apa sih sama Mbak yang Kak mesti temui? Apa sih masalah mereka begitu? Ini loh, aku tuh ngelihat ketidakmampuan untuk mengendalikan dorongan dan hasrat sehingga bertindak secara impulsif, tidak dipikirkan jangka panjang. Yang penting saat ini. Iya. Itu yang membuat kenapa seringkali terjebak dalam aktivitas-aktivitas yang menyenangkan sesaat tapi tidak sehat. Dampaknya panjang gitu. Itu ya, kemampuan dan satu lagi adalah kemampuan untuk mengelola
emosi. Kecerdasan emosi itu kurang banget loh. Wah iya. Semua orang tuh fokusnya tuh tes IQ, kayak gak ada tes IQ Iya. ya. Padahal ada. Oh ada ya? ada. Oh, nah itu Gitu. ada pelatihannya nggak Pak? Biar nggak. EQ, SQ, spiritual quotient juga ada. Ah. Banyak. Iya, karena soal emosi sekarang banyak banget berita yang ya berita-berita negatif yang dikit-dikit dipukul lah, dikit-dikit apa itu memang Betul. secara emosional. Betul. Gini, emosional. seberapa sering sih kita kalau misalnya kita nangis suka dibilangin cengeng, gak usah nangis gitu aja nangis. Itu aja udah mengajarkan bahwa emosi itu nggak penting, udah diabaikan aja, udah nggak usah dilatih. Iya juga. Padahal kita nangis itu punya alasan. Justru kita harus paham kenapa kita nangis. Apa yang membuat kita nangis? Lalu kita mesti apa? Gitu. Itu yang perlu dilakukan sebenarnya. Itu akan melatih kita untuk semakin peka dengan emosi kita, semakin paham dengan emosi kita. Kemudian kita belajar berikutnya adalah gimana caranya mengelola emosi ini. Itu sih. Ya melabeli perasaan gitu ya. Iya. Kayak ini apa sih sebetulnya? Dan emosi kan gak cuma marah ya? Iya, Iya gak sih? betul. Kak? Betul, nggak cuma marah, nggak cuma sedih. Marah pun banyak turunannya. Marah yang sampai dendam, marah yang dengki, marah yang kesel. Nah itu beda-beda tuh tarafnya tuh. Ngambek-ngambek lucu. Iya, marah yang kecewa, ngambek tapi mau gitu kan. Itu juga harus mendiscover diri sendiri gitu ya. Berarti apa nih pesannya untuk detikers mungkin yang di tahun 2025 ini biar semakin siap menghadapi 2025 baik ya secara mental gitu. Pakai sistem tadi aja ya, manifestasi ya. Yes. Ayo bayangkanlah semua yang baik yang possible terjadi di tahun 2025 untuk datang ke kamu di tahun 2025. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin ya yang Ya. tahun depan manifesting untuk lulus, dapat kerjaan, Dapat jodoh. traveling, dapat jodoh, bisa menabung, bisa membahagiakan orang tuanya gitu ya, bisa semakin dekat dengan sahabat-sahabatnya, punya quality time untuk diri sendiri. Nah, semoga di checklist. Di checklist. Semoga dikabulkan gitu. Jangan lupa berusaha apa yang ada dalam kendali diri kita ya gitu. Betul. Aku jadi inget kata-kata Bidi Baik. Apa tuh? Kebahagiaan tuh bukan dicari tapi diciptakan. Betul. Iya, Agree, betul, agree. betul, Betul. Kebahagiaan itu diciptakan Betul. ya, Kita bukan bisa dicari. memilih saat ini mau bahagia atau murung atau marah. Ya, benar-benar. Kalau saat ini kita memilih bahagia, terus nyium dong yang gede. Iya. Happy. Kita awali tahun 2025 dengan bermanifestasi dan happy dan semangat gitu Amin. ya. Oh,